Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, saya udah sekitar 2 harian ya pakai Google Pixel 7a ini di Android 16 Quick Pre-release 1 Beta 1, yang mana tampilannya itu banyak banget perubahan. Kali ini saya mau kasih share bug apa saja yang saya rasakan dan baru saya temukan di 2 hari pertama ini. Saya sudah mencatat ada sekitar 5 ya, jadi ini bisa dicek ya. Yang pertama itu kamera ultra wide ya, jadi di 4K 30 fps tidak stabil sama sekali, bahkan gambarnya itu parah banget goncangannya. Lalu yang kedua adalah kolom karakter pengetikan tidak langsung muncul di beberapa aplikasi, nanti saya jelaskan ya. Yang ketiga, sesekali transparan di app draw tidak konsisten. Dan yang keempat itu notif aplikasi delay, ada beberapa kayak email, terus WA ya. Dan yang kelima, gamenya tuh limit di 60 fps, tapi ada caranya buat buka itu. Oke, yang pertama di kamera ultrawide dulu ya, 4K 30 fps. Jadi buat contoh aja, ini misalnya saya nggak tahu ya, kalau misalnya pakai di landscape gini, apakah nanti akan goyang juga atau enggak. Ini saya mau coba rekam. Ini langsung di 4K 30 fps. Di viewfinder saat kayak gini, itu aman. Tapi coba lihat hasilnya, apakah lihat ya, patah-patahnya jelek banget, jeglek gitu. Nah, oke, yang pertama itu, apakah di resolusi lain aman? Kalau di resolusi 4K 60 tentu nggak bisa karena dia tidak memakai lensa ultrawide ya. Untuk hasil foto dan lain-lainnya menurut saya ya mirip-mirip aja, nggak ada peningkatan juga menurut saya sih belum ya, kayak masih gitu-gitu aja lah. Tidak ada gambar yang signifikan, wow gitu, nggak ada. Oke, yang kedua langsung aja ke kolom karakter pengetikan. Nah, yang saya maksud adalah di beberapa aplikasi aja sih. Misalnya saya di YouTube Studio ini ada sedikit komentar ya, misalnya kayak gini nih. Nah, kalau saya mau balas komentar kan saya klik icon ini ya. Nah, di sini ketika saya ngetik itu nggak muncul bagian kotak yang kata per kata ketikan saya ya. Saya harus pencet ini dulu. Nah, ini kan baru nongol nih. Saya balikin, baru nongol di atas. Nah, itu saya rasakan di beberapa aplikasi. Cuman kalau misalnya di Instagram, WA itu nggak ada masalah. Yang saya temukan baru di aplikasi ini aja sih. Belum yang lainnya. Yang lain karena saya kayaknya tidak ada pengetikan yang memunculkan bagian kolom teksnya di sini ya. Kalau di WA kan biasa, ya dia normal-normal aja, nggak ada masalah. Cuman di sini aja nih, yang baru saya temukan. Berikutnya adalah sesekali transparan di app draw itu tidak konsisten. Nah, yang saya maksud adalah gini, ketika saya swipe ke atas kan ini ada efek glass gitu ya, kayak frosted gitu sih. Nah, tetapi ada beberapa momen ini nggak frosted, jadi bagian layar depan ini masih kelihatan. Saya masih bisa baca tulisan OneNote, saya bisa baca bagian widget cuaca ini. Nah, jadi kelihatan dari sini kayak benar-benar transparan, tidak ada glass atau frosted sama sekali. Cuman nggak sering, ya di beberapa kondisi aja. Berikutnya yang keempat, notifikasi aplikasi delay. Nah, biasanya ini soalnya gini, saya pakai 2 HP ya. Yang notif WA-nya itu satu ini di iPhone 8, saya kasih WA-nya saya tautkan, itu selalu di iPhone 8 dulu yang nongol notifnya. Baru nanti di Pixel 7a telat beberapa detik sih, nggak nyampe 1 menit ya, 10 detik, tapi kadang kerasa ya. Di Android 15 nggak kayak gitu, bareng ya, seringnya bareng. Walaupun kadang yang ini telat juga, notif seringnya bareng. Yang lain-lain, notif lain ya aman-aman aja sih, cuman itu aja delay. Terus yang terakhir, game limit di 60 fps. Saya baru coba di Mobile Legends aja, karena saya mainnya game Mobile Legends. Limit di 60 fps itu benar. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, sebenarnya itu terjadi dari mulai Android 16 beta di awal-awal ya. Beta 2 saya pernah coba, beta 2, beta 3 itu sama kasusnya. Jadi ada limit game ke 60 fps. Kayaknya itu biar main gamenya nggak terlalu brutal dan baterainya jadi nggak terlalu boros.
Yang harus kita lakukan pertama adalah tentu di tampilan dan sentuhan sini kita aktifkan Smooth Display. Ini berarti berlaku untuk di pixel yang sudah support 90 Hz ke atas ya. Kalau di masih 60 Hz ya dia tetap mentoknya di situ aja di in-game-nya. Setelah ini diaktifin, teman-teman masuk ke opsi developer. Ini nih opsi developer ini. Kalau opsi developernya belum muncul, seperti biasa ditentang ponsel, tekan nomor build ini sekitar 5 kali. Nanti akan muncul dialog buat bahwa Anda akan memasuki developer mode. Tinggal masuki pin aja, nanti udah langsung masuk. Ini langsung nongol di sini di sistem. Di sini masuk aja ke opsi developernya, teman-teman scroll ke bawah, cari, nah ini. Nonaktifkan kecepatan frame default untuk game. Nah, jadi frame defaultnya adalah 60 Hz. Ketika saya nonaktifkan, nah ini kondisi pertama nonaktif ya, ini sudah saya aktifkan tadi. Kondisi pertama seperti ini. Nah, saya coba di game Mobile Legends, walaupun saya setting di rata kanan, dia akan tetap di 60 Hz. Tapi ketika ini saya aktifkan, dan pengaturan di Smooth Display yang saya aktifkan, Mobile Legends-nya bisa terbuka ke 90 Hz. Nah, teman-teman bisa coba itu ya. Nah, baru itu aja ya yang saya rasakan di Android terbaru ini dengan tampilan dan segala kontroversinya ya yang muncul. Ada yang suka, ada yang kok aneh ya, kok khas pixelnya jadi hilang ya. Ya, it's okay lah. Dulu juga awal-awal gitu waktu perpindahan dari Android 11 ke Android 12 ya, material UI awal-awal itu juga sama, tapi lama-lama ya ujung-ujungnya berterima aja. Itu hanya soal masalah waktu sih. Soalnya gini, mau dikasih yang misalnya nih Android 16 nggak ada perubahan, pasti pada bilang, ah bosen, oh pixel gitu-gitu aja. Giliran dikasih perubahan, kok mirip ini ya, kok mirip ini ya, ya it's okay lah, itu pro dan kontra, biasa. Nah, teman-teman misalnya menemukan bug baru yang saya belum rasakan atau saya memang tidak bersinggungan dengan bug tersebut, kan kadang kemungkinan bug yang saya temukan itu baru ketika proses yang saya sampaikan itu tadi saya rasakan dan saya kerjakan, jadi saya gunakan untuk sehari-hari. Tapi untuk bug lain yang memang saya nggak berkecimpung di aplikasi tersebut atau di kondisi-kondisi tersebut, saya kan nggak akan menemukannya. Jadi teman-teman bisa share aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu atau buat memperbanyak aja. Oh ini bugnya masih banyaknya ternyata. Jadi buat teman-teman yang belum update ke Android 16 Quick Pre-release 1 Beta 1 ini bisa ditunda dulu gitu ya. Kalau saran saya sih, gas aja nggak apa-apa ya, nikmatin aja. Kalau misalnya ada bug ya nanti juga bakalan di fix di update berikutnya. Kalau update terdekat kemungkinan di Juni nanti, tapi bukan final ya, bukan finalnya Android 16. Sepertinya di Agustus nanti finalnya. Nah, yang bertanya, ini kan sekarang beta nih build-nya. Apakah nanti kalau ada update yang stabil, tetap berada di beta atau akan ikut ke build stabil? Nah, misalnya ikut ke build stabil, apakah yang user beta version ini akan wipe data atau enggak? Apakah datanya akan dihapus? Yang sudah pernah saya alami dari mengikuti program beta sebelumnya, itu ada satu patch khusus buat user beta version, ukurannya sekitar 300 sampai 400 MB, dan itu untuk keluar dari program beta tanpa harus wipe data. Nah itu, jadi teman-teman yang berada di program beta nggak usah khawatir, nanti akan ada masanya seperti itu untuk beralih ke build stabil tanpa wipe data. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menambahkan informasi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.